Oke, eh, terima kasih atas kesempatan ini kita akan coba mengulas kira-kira bagaimana cara cepat menulis artikel ilmiah dengan menggunakan bantuan AI. Jadi semakin berkembangnya teknologi di masa sekarang itu harusnya memudahkan para peneliti, para mahasiswa atau mungkin dosen untuk menulis lebih cepat. Sekarang saya coba akan mengupas bagaimana sih kita menulis menggunakan AI. Meskipun ini sebenarnya untuk pemula atau mungkin untuk mereka yang sedang belajar juga bisa dipakai. Jadi intinya adalah kita sudah tahu pasti susunan dari artikel ilmiah. Mau artikel yang tersusun imrat atau apapun itu kita harus sudah punya format dulu, tipe artikel yang akan kita tulis dengan menggunakan bantuan artificial intelligence tadi. Umumnya artikel ilmiah itu ada beberapa bagian, ada bagian pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode, juga ada bagian hasil, ada bagian pembahasan atau mungkin terpaut menjadi hasil dan pembahasan, diakhiri dengan kesimpulan. Kadang peneliti itu tiba-tiba blank di pertengahan karena kehabisan ide, kira-kira gagasannya akan dibawa kemana lagi. Olehnya itu sebenarnya bukan berarti saya merekomendasikan untuk AI ini sepenuhnya digunakan dalam penelitian. Oke, jadi secara murni bahwa kegiatan riset dan penelitian itu harus dilakukan oleh manusia. Karena dalam AI memungkinkan ada bias atau kekeliruan kecil yang memungkinkan terjadi, atau mungkin di sana ada kekurang akuratan, misalnya instrumen atau misalnya alat yang digunakan sebagai alat analisis. Olehnya manusia harus sadar betul bahwa riset itu atau penelitian itu adalah hanya bisa dilakukan oleh manusia. Akan tetapi ide kemudian berikutnya adalah analisis data, kita bisa menggunakan alat bantu. Jadi AI ini secara prinsip kita maknai bahwa dia adalah alat bantu, bukan berarti dia adalah instrumen yang meneliti. Oke, pertama tadi ada bagian pendahuluan dan semacamnya. Jadi kita bisa memilahnya dengan membuat prompt atau membuat kata kunci untuk kita input di aplikasi AI itu dengan bagian per bagian pendahuluan lebih dulu, kemudian bagian kajian pustaka, kemudian baru bagian metode selanjutnya. Jadi ini kita perlu breakdown seperti itu. Kenapa harus dipilah-pilah? Karena biasanya AI itu kalau misalnya semakin banyak perintah yang diterima, maka semakin sulit ia mendapatkan hasil analisa yang akurat. Bahkan ada biasnya. Sekali lagi bahwa AI ada biasnya, maupun baik itu ChatGPT, Gemini, atau misalnya aplikasi lain itu yang sifatnya AI atau kecerdasan buatan, ada bias-bias kecil yang memungkinkan kekurang akuratan analisis yang dilakukan. Olehnya misalnya kita perlu breakdown per topik atau per subsection supaya nanti AI fokus membaca perintah yang kita berikan. Jadi ceritanya adalah sebenarnya apa itu prompt? Prompt itu adalah kita memberikan kodifikasi keadaan atau kondisi. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan perintah berdasarkan kondisi yang kita berikan. Saya punya penelitian ini, itu pengkondisiannya. Kemudian berikutnya adalah baru kemudian ada perintahnya. Oke. Untuk bagian pendahuluan itu kan sebenarnya adalah kita sudah punya gambaran bagian-bagian apa saja yang perlu dimasukkan. Oke. Jadi tidak serta-merta kita meminta AI untuk bisa melakukan semuanya. Itu nanti kurang akurat hasilnya. Jadi sistem kerja AI itu adalah semakin spesifik pertanyaan atau permintaan yang kita berikan, maka semakin bagus cara dia bekerja. Semakin umum perintah yang kita berikan, maka semakin luas pula
cara kerja dia mengambil topik yang kita inginkan, sehingga akan memungkinkan di sana kurang akurat. Jadi misalnya kita buat dulu skema bahwa latar belakang atau pendahuluan dalam artikel ilmiah itu misalnya ada pertama tentang konteks dan rasional, misalnya hal-hal yang muncul yang menjadi masalah pokok ya dalam penelitian itu adalah apa, tolong disampaikan di situ. Kemudian berikutnya adalah latar belakang teoritis, misalnya apakah ada fakta teori yang ingin dipertentangkan dengan masalah yang sedang akan diteliti, misalnya apakah misalnya ada tantangan praktis atau kesenjangan penelitian. Berdasarkan kajian dari fakta teori atau latar belakang teoritis di atas itu, kita akan menemukan kira-kira gapnya, kesenjangannya adalah apa, sehingga penelitian kita itu adalah urgent untuk diteliti. Nah, kemudian berikutnya adalah masalah dan tujuan penelitian. Tapi sebenarnya skema ini kalau untuk susunannya adalah ini fleksibel, artinya ada penelitian yang menyampaikan tujuan penelitian di awal, kemudian berikutnya diikuti masalah dan semacamnya. Jadi ini adalah hanya 4 hal umum, Anda bisa menambahkan dengan spesifikasi tertentu berdasarkan misalnya bahan bacaan yang telah kita baca beberapa minggu atau beberapa hari belakangan. Saya mulai dengan bagian awal, misalnya Anda memberikan posisi kepada AI bahwa dia adalah orang lain di luar Anda. Misalnya Anda adalah asisten penulis peneliti akademik yang berspesialisasi dalam pendidikan, ini harus spesifik. Kita mau bawa dia ke bagian spesifik apa supaya dia berpikir sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tunjukkan. Tuliskan bagian pendahuluan termasuk latar belakang dan masalah untuk artikel berjudul ini. Judul penelitian kita masukkan di sini. Kemudian berikutnya adalah jika misalnya ada fokus penelitian yang menjadi fokus kita atau ada rumusan masalah yang kita selesaikan, maka mungkin bisa dimasukkan di sini. Kemudian kita kasih tahu, kita berikan kondisi kepada AI bahwa bagian pendahuluan itu isinya ini, sehingga nanti sebentar dia akan mengikut alur yang telah kita tentukan. Kemudian kita meminta kepada AI, pertama adalah minta dituliskan dalam gaya akademik misalnya, kemudian berikutnya secara analitis dilakukan, artinya tidak hanya deskripsi umum, kemudian secara kritis disintesis. Sehingga di sini kalau misalnya kita punya jurnal rujukan, artinya supaya AI ini bisa membaca jurnal rujukan kita, kira-kira dari jurnal rujukan tersebut dari jurnal rujukan tersebut mana yang bisa diambil, karena setidaknya kita punya standar kualitas yang bisa ditulis oleh AI. Misalnya di sini saya masukkan misalnya jurnal-jurnal rujukan terbaik misalnya yang berreputasi, supaya nanti dia baca dan kemudian dia bisa menduplikat sistem atau susunan latar belakang atau pendahuluan yang ada dalam jurnal tersebut. Jangan lupa kita tuliskan modelnya, misalnya ini kita minta dia menyertakan referensi karena ini adalah artikel ilmiah ya. Kemudian berikutnya misalnya kita minta dia untuk merujuk pada jurnal terindeks Scopus atau WOS atau misalnya berreputasi lainnya. Kemudian berikutnya adalah kita minta juga kepada AI untuk bisa menyertakan linknya, karena kalau misalnya hanya kutipan referensinya kita tidak bisa cari apakah tersedia secara online atau tidak. Jadi kita minta link kepada AI supaya nanti disertakan, sehingga proses untuk input referensi dan daftar pustakanya itu cepat. Kemudian berikutnya adalah misalnya kita minta untuk bagian latar belakang ini mohon diambil referensi 30 sampai 40 referensi misalnya. Kemudian dari rentang tahunnya juga kita tentukan sehingga dia fokus mereview artikel-artikel yang terbit pada rentang tahun tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita minta dia untuk menyusun kira-kira berapa kata untuk bagian pendahuluan ini, sehingga nanti dia tinggal memeriksa, untuk AI ini memeriksa
kecukupan kata yang kita minta. Kemudian berikutnya adalah kita minta dia menuliskan dalam bentuk esai panjang, karena jangan sampai dalam bentuk poin-poin, memperhatikan penggunaan bahasa akademik yang baku gitu kan. Jangan lupa sebenarnya kita juga perlu menuliskan kira-kira akan ditulis dalam bahasa apa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa apa. Jadi gitu, intinya adalah untuk membuat prompt riset untuk AI itu pertama adalah kita menyampaikan kondisi. Misalnya kondisi saya meneliti tentang ini, masalahnya ini, susunannya nanti seperti ini, kemudian kita memberikan perintah. Oke, memberikan perintah dengan sesuai dengan persyaratan. Jadi ada perintah, ada persyaratan. Artinya kenapa harus ada persyaratan? Untuk kita bisa memberikan garis bawah atau memberikan pedoman kepada AI agar tidak mengambil pembahasan di luar topik yang kita minta. Oke, jadi itu bagian pendahuluan. Jadi kalau misalnya kemudian kalau misalnya Anda buka AI, ini bagian tinggal di copy saja nih. Masukkan apa yang Anda ingin masukkan, di copy kemudian dipaste di dipaste di AI, aplikasi AI, baik itu ChatGPT misalnya, atau kita ingin memasukkannya di aplikasi non ChatGPT seperti Gemini dan lain semacamnya. Jadi itu tapi intinya semua AI kayaknya menganut sistem pengkondisian dan permintaan atau perintah serta syarat yang kita ingin tujukan. Jadi tinggal di copy kemudian di paste, nanti akan memberikan, biasanya ChatGPT akan memberikan konfirmasi. Oke, setelah kita paste promptnya, ini nanti dia akan memberikan pertanyaan. Artinya dia ingin bekerja menganalisa tapi ingin konfirmasi dulu. Kira-kira apakah seperti ini yang kita minta atau tidak? Tinggal dijawab aja. Misalnya nomor 1 apakah sesuai atau tidak, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya dia akan menganalisa dengan sebaik mungkin. Misalnya contoh di bagian sini. Ini sudah dijelaskan dia punya referensi, oke, punya referensi ini, dan sepertinya ini kalau untuk referensi ini kita bisa langsung link ke jurnalnya dan memeriksa secara langsung. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ini bukan AI yang bekerja, dia sebagai alat bantu kita. Kemudian dari sumber yang ia sebutkan kita bisa klarifikasi, cek langsung apakah benar atau tidak. Kalau benar berarti ini referensi ini bisa digunakan, kalau tidak berarti bisa diganti. Oke, jadi konsep seperti itu, sehingga hasil analisanya dia secara mendalam dilakukan. Jadi ini kalau hanya untuk jurnal-jurnal misalnya yang di bawah mungkin kan bisa diterima, yang akreditasi rendah. Oke, kemudian berikutnya nanti hasil analisanya akan keluar sesuai dengan apakah section per section kita minta tadi, atau misalnya itu secara keseluruhan. Dia akan keluar dan tinggal kita copy, kemudian paste, baru kemudian cek ulang kata-katanya, kosakatanya, dan kemudian diparafrase dan semacamnya. Jadi gitu, sehingga bagian latar belakang selesai. Kita hanya perlu menambahkan kalimat-kalimat kita yang kita merasa bahwa di situ belum terlalu tajam analisisnya, kita tinggal tambahkan beberapa bagian. Tapi setidaknya ini menghindari kita mentok pada ide tertentu ketika menulis. Oke, karena di bagian latar belakang ini kan sebenarnya kita hanya mengungkapkan urgensi riset kita sehingga perlu dilakukan penelitian. Jadi di sini kita memastikan bahwa sumber referensinya itu benar. Hanya itu saja. Kemudian berikutnya bagaimana dengan prompt untuk kajian teori atau kajian pustaka. Jadi kalau misalnya prompt itu ada lagi promptnya. Jadi kita tinggal masukkan bahwa nanti judulnya apa, kemudian berikutnya kita minta adalah apa, nanti misalnya fokusnya adalah apa sesuai dengan rujukan yang kita minta, rujukannya jurnal apa. Kemudian kalau perlu itu bagusnya adalah kita sudah menentukan bahwa dalam kajian pustaka atau kajian teori ini ada sub-sub bab sesuai dengan judul dan variabel penelitian kita.
yang kita minta dia menguraikan definisi konsep atau mungkin kajian teori tentang variabel-variabel tertentu yang kita ingin gunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi kita minta lagi permintaan kita apa syarat yang harus dilakukan oleh AI. Jadi bagiannya harus sintesis apa gitu. Jadi sehingga AI itu bekerja dengan panduan kita. Jadi prompt itu memandu AI untuk bekerja sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi begitu. Nah, misalnya saya minta ini diterbitkan menggunakan model apa, referensinya 17-25, kemudian berikutnya adalah referensinya sekian, kemudian bagian berapa kata akan dituliskan, baru kemudian dikasih masuk. Nanti AI akan mengkonfirmasi lagi apakah permintaan kita sudah seperti ini atau belum, atau misalnya ada yang akan dia konfirmasi lebih dulu. Nah, sehingga nanti jelas permintaan kita. Oke. Berikutnya itu kajian teori ya. Intinya tinggal kita menyesuaikan, memberikan kondisi artikel yang akan kita tulis, kemudian berikutnya memberikan persyaratan dan meminta dia menuliskan. Jadi bagian prompt itu untuk riset itu pengkondisian, kemudian berikutnya adalah persyaratan yang kita minta, kemudian perintahnya adalah apa. Jadi itu untuk bagian kajian teori seperti itu. Bagian metode penelitian juga itu. Oke. Tapi ini saya tidak sarankan, tapi di sini sebenarnya bagian metode penelitian itu Anda diminta untuk masukkan komponen-komponen penting. Misalnya boleh menggunakan misalnya kira-kira dia menggunakan metode apa, sampelnya berapa, penelitiannya di mana. Oke. Sehingga nanti jelas dia akan mengurut itu. Kemudian berikutnya di bagian metode ini sekali lagi bukan untuk menduplikat atau mengambil semua apa yang ditulis oleh AI. Kita hanya mencari ide kira-kira bagian apa yang akan kita tuliskan di sini. Di sini saya selalu memberikan batasan bahwa kita punya jurnal rujukan sehingga AI membacanya ke link jurnal. Jadi sehingga susunan metode yang dia buat itu sesuai dengan standar jurnal yang kita berikan kepada AI sebagai panduannya. Misalnya penelitian dilakukan di mana dan semacamnya. Desain kita sudah punya pokok-pokok penting dulu. Pertama adalah kita sudah punya pokok penting apa yang perlu dituliskan di bagian metode. Oke, misalnya desain penelitian, apa saja isinya, partisipan apa saja isinya, konteks apa saja isinya, teknik pengumpulan data apa isinya, instrumen apa isinya, kemudian teknik analisis data apa isinya, sehingga sudah jelas di situ bahwa apa yang akan kita tulis itu dan ditulis oleh AI sudah runut. Sehingga tinggal kita ambil saja, berikutnya adalah kita sesuaikan dengan arah riset kita, apakah sesuai atau tidak. Nanti kalau misalnya ditanya, kalau instrumen apakah boleh kita menggunakan AI untuk instrumen riset? Kalau misalnya riset sosial, itu AI itu bukan berarti keluaran instrumen yang ditawarkan oleh AI atau ChatGPT semacam yang langsung kita pakai. Tidak, artinya apa yang ditawarkan oleh AI itu kita jadikan sebagai ide pembanding. Apakah instrumen yang kita telah buat, pikirkan, dan desain sendiri itu sudah mumpuni atau mungkin ada yang baru yang dituliskan oleh AI. Di situ kita membandingkan. Artinya bukan berarti kita hanya ingin jalan dengan apa yang kita baca, tetapi mungkin kan ada yang baru berdasarkan studi dan perbandingan pada jurnal-jurnal tertentu. Sehingga nanti sumber-sumber rujukan yang dia berikan dalam bentuk link-link ya, link-link ini kita harus cek kembali. Nggak boleh misalnya kita langsung serta-merta langsung memberikan referensi, kutipan referensi di situ. Dicek apakah misalnya kata ini, kalimat ini itu ada dalam jurnal tersebut, referensi tersebut atau tidak. Sehingga ini akan kita tidak melanggar etika akademik. Etika akademik itu artinya adalah salah satunya itu ada bias referensi atau
bias sumber, artinya ada perkataan tertentu, kalimat tertentu yang harusnya diungkapkan oleh si C, ternyata di AI dibuat oleh si A. Nah, itu juga nggak tepat, itu nggak boleh karena itu melanggar etika akademik. Kemudian berikutnya, jadi fungsinya sekali lagi adalah AI itu hanya sebagai pemberi ide, dan kemudian tugas penulis adalah mengklarifikasi atau memverifikasi apakah argumen yang disampaikan oleh AI itu benar adanya atau tidak. Kalau benar, kita akan masukkan dalam bagian penelitian kita. Kalau misalnya keliru, maka kita tidak ambil. Jadi begitu. Oke, jadi di bagian metode itu harus kita punya gambaran susunannya apa, kemudian berikut kita berikan perintah dengan keadaan real yang kita ingin, kita input dulu keadaan bahwa penelitian dilakukan di sini, sampelnya sekian, tekniknya begini, instrumennya pokoknya variabelnya adalah ini. Nah, jadi kita boleh minta susun AI apakah bisa dibantu untuk bisa memberikan indikator tambahan untuk variabel instrumen, atau misalnya kita hanya minta ide kepada dia instrumen itu variabel atau indikator variabel yang ada dalam penelitian kita, apakah dia punya ide baru atau misalnya hal-hal yang ditemukan di bahan bacaan yang lain. Karena kita terima atau tidak, AI itu kan sistemnya adalah kode bahasa, di mana menduplikat apa yang terinput online gitu kan, apa yang terinput dan dia baca kemudian disimpan dalam bentuk kecerdasan buatan, kemudian di-recall kembali, dituliskan ketika kita minta. Jadi begitu. Jadi setidaknya adalah dia punya database yang cukup untuk memberikan perbandingan ide dan pemikiran kepada kita sebagai peneliti. Oke, bagian metode itu bisa kita gunakan, tapi sekali lagi AI tidak atau bukan satu-satunya alat yang bisa memudahkan penelitian kita. Unsur manusianya jauh lebih penting kehadirannya, karena akan mengontrol apa yang ditulis oleh AI dan apa yang disarankan oleh AI. Berikutnya, apakah misalnya hasil penelitian itu bisa dituliskan pakai AI? Oke. Kalau untuk sistem urutan dan kemudian tahapan-tahapannya, it's okay, artinya kita minta untuk dipandu. Ini kalau misalnya untuk pemula, oke, kita minta untuk dipandu. Artinya misalnya bagian pertama ini harus lakukan misalnya deskripsi data, kemudian analisisnya, kemudian berikutnya adalah deskripsi hasil analisis, oke. Kalau misalnya kita belum tahu, kita bisa minta AI untuk menggambarkan apa saja sih yang perlu dilakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya berikutnya, apakah AI ini bisa dipesan untuk membuat data fiktif? Ini yang salah, Jadi kalau misalnya kita minta kepada AI dengan prompt untuk bagian hasil penelitian, setidaknya kita sudah punya data. Oke, kita sudah punya data. Kalau perlu misalnya kita sudah uji melalui aplikasi tertentu untuk untuk analisis data, kemudian kita hanya minta AI untuk mendeskripsikan. Artinya hanya untuk membantu menulis, tapi hasilnya adalah sudah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian sudah diolah menjadi data-data jadi. Kemudian berikutnya data tersebut sudah dianalisa oleh peneliti, sehingga hasil data dan hasil analisis tersebut disampaikan dalam chat GPT atau semacamnya, itu hadir sebagai bentuk kondisi. Sehingga ada permintaan kita misalnya untuk dia mendeskripsikan dalam 2000 kata, 500 kata misalnya, hanya itu. Tapi datanya sudah ada. Kemudian berikutnya tidak bisa setelah misalnya diberikan kepada AI untuk bisa mendeskripsikan kemudian langsung kita copy paste. Kita harus tetap verifikasi ulang apakah yang dideskripsikan oleh AI bagian hasil penelitian kita itu benar atau tidak. Kalau benar kita pakai, kalau enggak kita buang. Oke. Kemudian berikutnya, apakah boleh menggunakan AI misalnya ChatGPT yang berbasis chat ya untuk menganalisa data? Utamanya misalnya menganalisis secara statistik,
Saya belum cek juga ya, tapi intinya kalau saya sarankan jangan gunakan AI untuk menganalisis data yang dimana dia tidak punya proses perhitungan. Oke. Atau misalnya bisa juga kita minta dia untuk menghitung itu, akan tetapi kita harus tetap punya pembanding. Karena AI itu tidak selamanya harus dipercaya 100%. Karena kita butuh pembuktian apakah yang disampaikan oleh AI benar atau tidak. Karena saya sudah membuktikan beberapa hal, misalnya beberapa AI itu untuk hal-hal yang sifatnya matematis itu punya jawaban berbeda-beda. Artinya pendekatan mereka menyelesaikan masalah itu berbeda-beda polanya yang digunakan. Sehingga tingkat kebenaran datanya itu ada yang benar, ada yang salah. Jadi bukan berarti kita menyalahkan AI, benar saja, akan tetapi intinya adalah tidak semua keadaan dia berada dalam posisi benar, sehingga sekali lagi data penelitian itu harus data fix yang kita miliki sendiri, yang diteliti langsung oleh peneliti. Kemudian berikutnya deskripsi atau deskripsi data boleh menggunakan AI, tapi kalau bagian analisisnya harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya bagian pembahasan? Oke, bagian pembahasan itu sifatnya adalah karena ini membandingkan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Jadi tergantung pada input keadaan yang kita berikan, input kondisi. Misalnya gini, dalam temuan penelitian saya menemukan ini. Kemudian disinyalir dugaannya karena ini. Misalnya dalam sekian kata, berdasarkan rumusan masalah yang saya buat adalah ini, tuliskan, mohon deskripsikan bagian pembahasan penelitian ini misalnya gitu kan. Nanti dia akan berproses, kemudian berikutnya akan mengeluarkan kembali hasilnya. Dan kita tetap harus bisa mengambil itu hanya sebagai pembanding, ya, bukan satu-satunya alat yang kita ambil dan kita copy paste di bagian pembahasan. No, kita tetap harus verifikasi untuk memastikan bahwa sumber-sumber rujukan yang dia gunakan dalam perbandingan tersebut adalah benar adanya. Nah, sehingga kita bisa langsung terlink dengan jurnalnya. Oke. Berikutnya, ketika terlink, maka kita bisa langsung lihat, misalnya ini kan, ini misalnya Frontier nih. Kita tinggal klik langsung mengarah langsung ke dokumen jurnalnya. Nah, jadi setiap section itu usahakan kita minta, untuk dia menyertakan link artikel atau link jurnalnya sehingga kita bisa baca secara langsung. Jadi itu. Kemudian bagian kesimpulan, ini tetap kita masukkan kondisinya, apa yang ditulis di bagian hasil dan pembahasan. Kita mengatakan bahwa hasil penelitian adalah ini, kemudian dari hasil diskusi seperti ini, kemudian misalnya buatlah rangkuman atau kesimpulan dari kegiatan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang saya gunakan. Nanti dia akan buat, tapi intinya kita harus batasi berapa kata yang ingin kita berikan untuk mendeskripsikan bagian kesimpulan ini. Berikutnya, bagaimana dengan daftar pustakanya? Daftar pustakanya tetap kita menggunakan manajemen referensi. Jadi kita download link-linknya, kita download link tadi, kemudian kita masukkan di Mendeley, kemudian kita kutip satu-satu, masukkan di bagian-bagian yang ada kutipannya seperti itu. Jadi sebenarnya menggunakan AI ini lebih agak mudah untuk kita, utamanya untuk pemula. Akan tetapi bukan berarti ini adalah memanjakan kita. Ini hanya membantu memberikan umpan balik, memberikan pembanding ide sehingga kita tidak mentok atau tidak tersendat pada kebuntuan berpikir tanpa ujung yang akhirnya artikelnya nggak jadi. Jadi riset itu bagian metodenya dengan bagian pelaksanaan dan bagian hasilnya itu dilakukan real oleh manusia. Akan tetapi untuk penulisannya bisa menggunakan artificial intelligence. Demikian untuk pengenalan mengenai prompt pada malam hari ini. Nanti untuk topiknya misalnya penelitian tentang ini, silakan disesuaikan topik-topiknya. Intinya AI itu bisa membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas artikel khususnya.
secara lebih cepat dan lebih mudah, tapi mohon digunakan sebaik mungkin dengan tidak melanggar etika akademik yang lebih fatal. Demikian, nanti kita sambung pada video berikutnya, masih fokus dengan AI dalam dunia penelitian.